Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ilham Haryaji, channel yang membicarakan tentang dunia kedokteran dan kesehatan. Nah, pada video kali ini kita akan berbicara mengenai 4 jurus dasar EKG, di mana video ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya tentang EKG juga yang berjudul Anti Ribet Baca EKG bagian 2. Nah, karena ini bagian 2, maka bagi Anda yang belum menyaksikan bagian 1, saya menyarankan Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan video saya tentang anti ribet baca EKG, karena memang video ini dikhususkan untuk Anda yang paling tidak sudah terpapar ya dengan ilmu tentang EKG terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi ini adalah ringkasan ya atau rangkuman dari video saya sebelumnya ya. Makanya ini diberikan nama 4 jurus dasar EKG. Kenapa diberikan judul 4 jurus dasar EKG? Karena memang untuk dasar sebenarnya 4 jurus inilah yang kita butuhkan ya dalam membaca EKG secara cepat. Nah, jika nanti Anda suka dengan video ini, silakan Anda bisa subscribe video ini dan Anda bisa share ke teman-teman Anda, dan Anda juga silakan memberikan komen yang positif supaya saya lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam 4 jurus dasar EKG ini? Nah, jurus pertama itu adalah bagaimana Anda mengenali gelombang sinus, karena ini sangat penting sekali ya bagi Anda untuk yang ingin bisa cepat membaca EKG, tentunya Anda harus cepat mengidentifikasi bagaimana gelombang sinus tersebut ya. Nah, jurus kedua adalah mengenali irama jantung ya. Jadi setelah Anda mengetahui gelombang sinus, Anda harus mengetahui irama jantung ya, apakah iramanya frekuensinya normal ya atau cepat atau lambat ya. Lambat atau cepat itu bisa normal, bisa tidak. Dengan jurus 2 ini Anda bisa mengetahui ya dengan cepat ya. Kemudian jurus ketiga kita akan mengenali sindrom koroner akut ya dari gambaran EKG. Nah, bagaimana kita mengenalinya? Nah, kemudian jurus keempat adalah mengenali kardiomegali atau perbesaran jantung yang biasanya itu terjadi pada kasus gagal jantung ya atau heart failure. Baik, langsung kita masuk kepada jurus pertama ya, mengenali gelombang sinus. Nah, gelombang sinus adalah gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRST. Jadi, gelombang P seperti kita ketahui bahwa gelombang P ini adalah gelombang atrium dan kompleks QRST adalah gelombang yang dihasilkan dari ventricle ya. Nah, jantung secara normal kita tahu bahwa atrium berdetak terlebih dahulu daripada ventricle ya. Nah, secara praktis di video saya sebelumnya saya sebutkan bahwa untuk kita praktis ya untuk melihat gelombang sinus ini secara cepat, saya memiliki trik atau rumus bahwa gelombang sinus adalah gelombang R yang memiliki 2 anaknya ya. Jadi gelombang R yang memiliki 2 anakan ya. Jadi ada 2 anak gelombang yang mengikuti gelombang R. Nah, ini adalah teknik cepat ya identifikasi gelombang sinus ya. Kita fokus pada gelombang R-nya. Nah, seperti pada gambar di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah gelombang induk, gelombang R, dan diikuti dengan 2 gelombang anaknya ya. Ini adalah gelombang T dan gelombang P. Ya, sekali lagi ini adalah teknik yang saya ciptakan sendiri ya untuk mempermudah Anda melihat gelombang sinus itu secara cepat ya. Nah, bila kita aplikasikan pada kertas EKG yang sebenarnya, maka kita akan melihat seperti ini ya. Ini ada gelombang R yang sangat besar. Ya, jadi gelombang R ini sangat mudah sekali untuk dilihat ya. Kemudian ada gelombang 2 anakan yang mengikuti ya. Ini gelombang T dan gelombang P ya. Jadi kita harus melihat di semua gelombang dan di seluruh sadapan ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini adalah gelombang sinus ya. Jadi artinya adalah gelombang R yang diikuti dengan 2 anaknya ya. Ini adalah cara mengidentifikasi secara cepat apakah gelombang itu sinus ya. Jadi kalau ada gelombang R diikuti dengan 2 anakan, maka gelombang itu adalah gelombang sinus. Nah,
itu tadi adalah jurus pertama ya. Jadi jurus pertama tadi memang harus Anda betul-betul kenali ya, bagaimana identifikasi dari gelombang sinus tersebut. Karena untuk jurus kedua, ketiga, dan keempat itu memang jika Anda sudah familiar atau Anda sudah sangat mengenal sekali gelombang sinus, maka jurus-jurus berikutnya akan sangat-sangat mudah sekali ya. Nah, baik, kita masuk kepada jurus kedua ya, mengenali irama jantung. Nah, bagaimana kita mengenali irama jantung? Biasanya untuk mengidentifikasi irama dari jantung, yang kita lihat adalah interval R ke R. Jadi, kita akan melihat jarak antara gelombang R ke gelombang R ya. Jadi, antara satu gelombang R dan gelombang R berikutnya. Itu disebut dengan RR interval ya. Jadi, kita perhatikan jumlah kotak besar pada RR interval ya. Jadi, seperti kita lihat pada aplikasi EKG, di sini kita lihat ini ada kotak besar yang ini ya. 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi kita lihat saja jarak R ini, ya, gelombang yang paling besar ini, berapa jaraknya ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah 4 kotak besar ya. Nah, dan kita lihat di seluruh gelombangnya ya. Jadi biasanya di dalam satu sadapan itu kita bisa melihat 4 sampai dengan 5 gelombang ya. Jadi kalau kita lihat di sini cukup konsisten ya. Di 4 kotak besar, kita lihat di sadapan 2 juga seperti itu, sadapan 3 seperti itu, dan selanjutnya sampai dengan sadapan V6 ya. Jadi untuk melihat frekuensi ya, kita pertama kali adalah melihat RR interval ini. Nah, frekuensi yang normal ya, itu adalah ada rumus ya, 300 dibagi kotak besar atau 1500 dibagi kotak kecil. Nah, jadi dari sini saya mengambil satu kesimpulan atau kita mengambil kesimpulan bahwa frekuensi jantung atau irama jantung normal itu berada di kisaran 3 sampai dengan 5 kotak besar ya. Dan ini harus konsisten di seluruh sadapan ya kan. Artinya kalau dia 3 kotak besar itu kan artinya 300 dibagi 3 adalah 100 ya. Dan kalau 5 dia berarti adalah 300 dibagi 5, 60 ya. Jadi frekuensi jantung normal kan kita tahu antara 60 sampai dengan 100 kali per menit. Ya, itu adalah frekuensi jantung yang normal ya. Jadi kalau kita lihat pada aplikasi ini adalah di 4 ya, 4 kotak besar ya. Berarti Anda tinggal bagikan saja 300 dibagi 4 kotak besar ya. Jadi masih berada di kisaran normal di bawah 100 kali per menit, itu adalah frekuensinya. Nah, frekuensi jantung ini bisa menjadi cepat ya atau takikardi, atau bisa menjadi lambat atau yang kita sebut dengan bradikardi ya. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi atau algoritmanya atau pola pikirnya ya. Jadi setelah kita mengidentifikasi dari irama jantung tadi normal atau tidak ya frekuensinya, kita lihat R ke R interval ya berada di 3 sampai dengan 5 ya, bukan 4 ya, ini 5. Jadi seluruh gelombang sadapan normal ya. Jadi kita akan lihat itu normal antara 3 sampai dengan 5 kotak besar. Kemudian setelah itu kita identifikasi dia cepat atau lambat ya. Nah, kalau dia cepat artinya dia lebih kecil dari 3 kotak besar ya. Sementara kalau lambat dia akan lebih besar dari 5 kotak besar. Nah, lambat atau cepat ini bisa normal, bisa tidak ya. Mengidentifikasi normal atau tidak kita masuk lagi kepada jurus pertama. Artinya irama jantung normal adalah irama jantung yang sinus ya. Jadi kita lihat apakah si gelombang tadi masih sinus atau tidak. Jadi kita lihat masih ada nggak dua anaknya ya. Nah, jadi apakah gelombang R ini masih diikuti dengan dua anaknya? Jika masih diikuti dengan dua anaknya, ya walaupun dia mungkin lebar ataupun sempit, itu masih dikatakan gelombang sinus ya. Jadi bisa sinus takikardi atau sinus bradikardi. Nah, jika gelombangnya tidak dua anaknya, ya anaknya bisa hilang ya atau bertambah atau bahkan gelombang R-nya tidak teridentifikasi, ya itu sudah gelombang yang asinus. Ya, jadi gelombang yang tidak sinus atau asinus itu kita bisa melihat apakah kelainannya berada di atrium ya. Ya, jadi kalau di atrium kita melihatnya di PR interval atau gelombang P-nya apakah dia berkurang atau bertambah.
Nah, dan jika kompleks QRS-nya tidak teridentifikasi atau sulit diidentifikasi, maka gangguan iramanya berada di daerah ventrikel. Jadi cukup sederhana sekali ya. Jadi ketika kita melihat kertas EKG, mau melihat iramanya, kita lihat dulu RR intervalnya, ya. Kemudian apakah dia lebar atau sempit ya. Jadi kalau sempit itu istilahnya adalah lebih kecil dari 3 kotak besar. Tapi kalau istilah melebar itu artinya lebih besar dari 5 ya. Jadi kita lihat apakah dia antara 3 sampai dengan 5 atau tidak ya. Jika misalnya dia lebih cepat atau lebih kecil dari 3, kita identifikasi lagi apakah dia normal atau tidak dengan melihat anak dari gelombang R-nya ya. Atau kita melihat gelombang R-nya itu sendiri masih teridentifikasi atau tidak ya. Nah, jika kita masih melihat gelombang R dan kita masih mengidentifikasi ada 2 gelombang yang mengikuti gelombang R tadi, maka gelombang tersebut masih dikatakan sinus ya. Nah, berikut adalah contoh ya dari gelombang yang lambat. Kalau kita lihat di EKG ini adalah lebih besar dari 5 kotak besar ya. Jadi 5 kotak besar di sini sekitar kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, ya 5, hampir 6 ya. Jadi ini satu bradikardi. Apakah bradikardi ini satu bradikardi yang normal? Kita melihat bahwa di sini kita masih mengidentifikasi adanya gelombang R dan memiliki dua anaknya ya. Nah, jadi seperti itu. Ini juga seperti itu. Ini ada gelombang R yang diikuti dengan dua anaknya. Ya, ini gelombang R diikuti dengan dua anaknya. Jadi ini adalah satu heart rate yang lambat, ya kan? Namun ini masih normal ya, karena masih sinus ya. Nah, pada slide ini kita bisa lihat bahwa RR intervalnya sangat sempit ya, artinya di bawah 3 kotak besar. Ya. Ini juga begitu, di bawah 3 ya, ini sekitar 2 ya. 2 lebih sedikit. Ini juga seperti itu. Ya. Dan kita lihat apakah dia masih normal. Kalau kita lihat di sini, dia masih memiliki gelombang R-nya masih teridentifikasi dan kita masih melihat bahwa gelombang R ini memiliki dua anakan ya. Nah, ini juga seperti itu. Ada 2 anakannya. Ini juga ya. Jadi artinya gelombang ini adalah gelombang yang cepat atau takikardi yang sinus. Atau kita menyebutnya sebagai sinus takikardi. Nah, kemudian kita memasuki gelombang-gelombang yang tidak normal ya. Nah, gangguan yang tidak normal itu bisa terjadi di atrium ya. Jadi ada masalah dengan irama jantung di atrium. Nah, biasanya temuannya itu adalah kompleks QRS atau gelombang R yang masih dapat teridentifikasi. Jadi artinya jika Anda melihat RR yang sempit atau RR yang lebar, tapi Anda bisa melihat gelombang R yang masih teridentifikasi dengan baik atau istilahnya kalau di textbook adalah QRST-nya masih tajam ya. Artinya itu bukan gangguan di ventrikel, tapi gangguannya kemungkinan adalah di atrium ya. Kemudian gambaran tidak wajar pada PR segmen atau gelombang P-nya ya. Jadi kalau kita lihat gelombang R-nya masih ada, tapi ada masalah dengan gelombang P-nya, itu bisa bertambah ataupun berkurang ya. Jadi kalau yang sinus kan gelombang R-nya itu punya 2 anaknya ya. Tapi kalau pada kasus-kasus gangguan irama pada atrium, itu gelombang R-nya tadi anaknya bisa tinggal 1 atau bisa bertambah begitu ya. Bisa lebih dari 2 ya, menjadi 3, 4 dan sebagainya. Nah, gangguan-gangguan yang sering ditemukan ya pada gangguan irama atrium itu pertama adalah supraventricular tachycardia atau disingkat dengan SVT. Jadi pada SVT ini yang teridentifikasi adalah hilangnya gelombang P ya, hilangnya gelombang P. Atau kalau dengan menggunakan teknik yang pada jurus pertama adalah anak dari gelombang R-nya itu hilang 1 ya. Jadi artinya gelombang R-nya itu tinggal 1 saja anaknya. Nanti akan kita lihat di contoh ya. Kemudian yang kedua adalah
atrial flutter ya. Jadi atrial flutter ini gambaran mata gergaji ya, di mana anak gelombang R itu bertambah lebih dari 2 biasanya. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan atrial fibrilasi. Jadi pada atrial fibrilasi ini biasanya RR intervalnya tidak sama ya. Jadi ada yang lebar, ada yang sempit dan sebagainya. Kemudian anak dari gelombang R itu juga tidak sama ya. Ada yang hilang 1, kemudian dia ada yang bertambah 2, ada yang menjadi 3 dan sebagainya. Jadi kalau fibrilasi ini menggambarkan suatu ketidakteraturan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah contoh dari gangguan irama jantung pada atrium ya. Ini adalah supraventricular tachycardia atau SPT. Jadi temuan pada SPT ini adalah RR interval yang sempit ya. Jadi di sini lebih kecil dari 3 kotak ya. Jadi kalau kita lihat di sini hanya tidak sampai 2, kita lihat, dan kemudian ini konsisten ya di seluruh sadapan. Kemudian satu lagi adalah hilangnya gelombang P ya. Jadi gelombang P-nya tidak terlihat. Jadi kalau kita lihat di sini secara cepat adalah gelombang R-nya hanya punya 1 anak ya. Jadi ini sudah tidak sinus lagi karena gelombang R ini yang masih teridentifikasi ini anaknya tinggal 1. Ya, semuanya seperti itu ya, anaknya tinggal 1. Ini juga anaknya tinggal 1 ya. Jadi ini adalah satu ciri khas dari SVT atau supraventricular tachycardia. Ini adalah atrial flutter. Jadi pada atrial flutter ini kita lihat bahwa seperti mata gergaji ya, artinya anak dari gelombang R tadi bertambah ya, lebih dari 2 gelombang ya. Seperti kita lihat di sini, ini menjadi 3 ya. Jadi kita lihat di sini menjadi banyak sekali. Nah, tapi untuk atrial flutter ini biasanya RR intervalnya itu masih relatif konsisten ya. Jadi masih relatif konsisten. Ya kan? Nah, berbeda dengan atrial fibrilasi. Jadi pada atrial fibrilasi di sini RR intervalnya tidak konsisten lagi. Jadi ada yang sempit ya, kemudian ada yang melebar, ada yang sempit lagi ya. Kemudian anak dari gelombang R-nya ini ada yang berkurang, ada yang bertambah. Itu ciri khas dari atrial fibrilasi. Tapi R-nya masih bisa kita identifikasi. Ya, jadi sekali lagi jika R masih bisa, gelombang R masih bisa identifikasi, maka gangguannya itu adalah di atrium, bukan di ventricle ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah gangguan dari ventricle. Jadi kalau kita lihat di sini ya, pada contoh ini kita tidak bisa melihat lagi kompleks QRST yang sempit ya. Jadi kompleks QRS itu tidak bisa lagi, atau gelombang R itu sudah tidak bisa teridentifikasi lagi ya. Bentuknya sudah aneh. Yang ini masih relatif bagus ya. Ada lagi yang seperti benang kusut ya. Ya, atau seperti gelombang ya, gelombang listrik itu ya. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi lagi gelombang R yang bagus ya. Jadi ini adalah satu gangguan dari ventricle. Intinya kalau gelombang R tidak bisa teridentifikasi, ini adalah gangguan dari ventricle. Dan ini satu tanda bahaya ya. Jadi satu tanda bahaya, suatu tanda perburukan ya. Nah, oke, itu adalah jurus kedua tentang bagaimana kita mengenali dari irama jantung ya, apakah irama jantung tersebut normal atau tidak ya. Nah, sekarang kita masuk kepada jurus ketiga. Jurus ketiga adalah mengenali sindrom koroner akut ya. Jadi atau SKA atau bahasa Inggrisnya adalah ACS, akut coronary syndrome ya. Jadi ini juga lazim diidentifikasi dengan menggunakan EKG ya, walaupun tidak semuanya nanti akan memperlihatkan satu tanda patologis ya. Nah, biasanya untuk ACS ini kita mengidentifikasi selain dengan EKG, kita memeriksa enzim jantung ya. Jadi intinya protein-protein yang terdapat pada otot itu kita identifikasi ya. Nah, untuk sindrom koroner akut atau SKA ya. Jadi umumnya ada kelainan di sekitar garis isoelektris, ya, garis isoelektris yang tidak sejajar. Ini biasanya seperti ini gara yang di garis merah ini adalah garis isoelektris ya. Nah, yang kita perhatikan untuk pada SKA ini, pertama yang kita perhatikan adalah kita melihat di ST segmen ya. Jadi kita melihat ST segmen. Jadi ini adalah ST ya.
ST segmen, kemudian gelombang Q ya, gelombang Q. Dan gelombang T ya, gelombang T yang ini ya. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah ST segmennya bisa terangkat atau elevasi, atau bisa dia ke bawah ya, menjadi ST depresi. Kemudian untuk gelombang Q ini biasanya Q-nya menjadi lebih dalam atau disebut dengan Q patologis, atau juga gelombang T-nya nanti bisa terbalik atau kita sebut sebagai dengan T inverted ya. Jadi kalau untuk SKA ini kita fokusnya di 3 hal ini ya. ST segmen, gelombang Q, dan gelombang T. Oke ya. Nah, ini adalah satu ringkasan atau gambar tentang ACS atau SKA ya. Jadi ACS itu sendiri ada 4 ya pembagiannya. Ada yang stable angina, kemudian ada unstable angina, kemudian ada NSTEMI dan STEMI ya. Jadi kalau stable angina, membedakannya dengan unstable itu biasanya keluhannya kalau unstable itu pada saat istirahat juga merasakan gejala ya, atau nyeri dada ya pada saat istirahat. Berbeda dengan stable angina. Kalau stable angina itu biasanya pada saat dia melakukan satu aktivitas. Itu yang membedakan. Nah, kemudian dari segi gelombang EKG, biasanya kalau stable angina itu biasanya normal saja ya. Demikian juga dengan pemeriksaan enzim jantung. Pada unstable angina, ini bisa timbul gelombang-gelombang patologis ya. Jadi misalnya ada inverted T ya, T inverted, atau adanya ST yang terdepresi. Ya kan? Kemudian enzim jantungnya biasanya normal. Jadi pada angina itu biasanya enzim jantung normal. Kenapa? Karena memang otot jantungnya belum mati atau belum rusak ya. Jadi enzim-enzim jantung tidak bisa kita identifikasi. Nah, berbeda jika sudah terjadi miokard infark atau kematian otot jantung ya. Jadi ini kita bagi dua, biasanya ada yang disebut dengan NSTEMI atau non ST elevasi ya, miokard infark ya. Di sini tentunya tidak ada ST elevasi ya, yang ada ST depresi atau adanya T inverted ya. Biasanya di sini adalah enzim jantung akan meningkat ya karena MCI ya. Nah, demikian juga dengan STEMI, sesuai dengan namanya STEMI, maka kita akan melihat bahwa ST elevasinya akan terangkat ya. Jadi ST segmennya akan terangkat, terelevasi, atau hiperakut dari T-wave ya. Jadi T-nya seperti ini ya. Nah, dan enzim jantung sudah jelas dia akan meningkat. Nah, pada SKA, gelombang EKG-nya itu mengalami evolusi ya. Jadi berdasarkan waktu kejadian. Ini bisa kita lihat ya, dari mulai normal, kemudian pada fase akut, ini akan kita lihat satu ST elevasi. Nah, biasanya terjadi pada patogenesis dari miokard infark ya. Kemudian dalam waktu beberapa jam, ini kita bisa melihat adanya ST elevasi, kemudian R-wave-nya ya, mengalami perubahan, kemudian Q-wave ya. Jadi ada Q-wave-nya juga akan timbul ya, mulai Q-wave yang patologis ya. Kemudian pada 1 sampai dengan 2 hari ini kita lihat ada inversi dari gelombang T atau T inversion, ya, T yang terbalik, kemudian ada Q-wave deeper. Jadi artinya gelombang Q-nya itu akan semakin ke dalam ya. Kemudian pada setelah beberapa hari ya, ini kalau kita lihat isoelektrisnya sudah lurus kembali, tapi kita akan melihat di sini adanya satu gelombang Q ya yang sudah dalam, kemudian adanya T inverted ya, T yang terbalik, dan pada setelah beberapa minggu ini seolah-olah normal, tapi kalau kita perhatikan di gelombang Q-nya ini adalah sudah menjadi Q patologis yang persisten ya. Jadi ini adalah perjalanan atau evolusi dari EKG pada SKA ya. Nah, jadi kenapa itu bisa teridentifikasi? Karena memang sistem konduksi jantung tadi ya itu berjalan di antara otot-otot jantung. Jadi kalau misalnya otot jantungnya bermasalah, maka
kelistrikan juga akan ikut bermasalah. Jadi ini adalah maksud dari gambar ini ya. Nah, di sini kita akan melihat contoh dari ST elevasi ya. Jadi ST elevasi kita lihat di sini adalah di sadapan V1 kita bisa identifikasi adanya satu ST elevasi, di sadapan V2 juga kita bisa melihat ya, dan seterusnya ya. Di V3 kita sudah bisa melihat juga ya. Jadi ini adalah contoh dari ST elevasi. Kemudian ada ST depresi. Kita lihat di sini adalah ST depresi, artinya ST-nya terdepresi ke bawah ya. Nah, kalau tadi terangkat, ini yang ke bawah ya, ST depresi. Kemudian ini adalah T inverted. Ya, jadi ini T inverted. Ya, ini T-nya terbalik. Kita bisa lihat di sini adanya T inverted ya. Kemudian ini adalah gambaran Q patologis. Ya, jadi gambaran Q patologis seperti ini. Jadi gelombang Q-nya itu sangat dalam sekali. Gelombang Q itu kalau normalnya hanya 1 sampai dengan 2 kotak kecil saja ya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kotak kecil itu biasanya sudah melambangkan satu Q yang tidak normal atau Q patologis. Nah, itu adalah tadi jurus ketiga tentang bagaimana kita mengenali sindrom koroner akut dalam gambaran EKG. Nah, kemudian jurus keempat atau jurus terakhir adalah bagaimana kita mengenali adanya kardiomegali. Biasanya kardiomegali ini terjadi pada kasus gagal jantung atau heart failure ya. Nah, kardiomegali kita fokusnya pada gelombang R dan gelombang S. Ya, biasanya itu ditandai dengan adanya gelombang R yang cukup tinggi, biasanya lebih dari 2 kotak besar ya, jadi cukup tinggi sekali ya, jadi memanjang, atau gelombang S yang dalam ya, ke bawah ya. Nah, jadi kita fokus pada gelombang R dan gelombang S ya. Nah, di sini kita bisa melihat temuannya adanya gelombang S yang dalam atau gelombang R yang tinggi ya, lebih besar dari 2 kotak besar. Atau adanya gelombang yang tumpang tindih, biasanya itu di sadapan prekordial. Jadi seperti ini ya, ada gelombang yang tumpang tindih seperti ini. Ya, ini tumpang tindih ya. Ini adalah salah satu ciri khas dari adanya kardiomegali ya, adanya kardiomegali. Ya, ini gelombang S-nya dalam-dalam ya. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi ini ciri khas dari adanya satu kardiomegali ya. Jadi cukup gampang sekali kita lihat adanya gelombang yang saling tumpang tindih seperti ini ya. Nah, kardiomegali itu akan mempengaruhi aksis jantung atau posisi letak jantung ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini jantung itu kan normalnya seperti ini ya. Jadi memang apexnya itu berada di lead 2. Jadi kalau ada perbesaran jantung, jantung ini bisa terdorong ke atas ya. Ya kan, ke arah kiri, atau dia akan terdorong ke arah kanan, atau mungkin bisa terbalik seperti itu ya. Nah, untuk mengidentifikasi ya aksisnya ini, kita fokus pada sadapan lead 1 dan AVF ya. Jadi cukup gampang sekali kita lihatnya bagaimana nanti aksisnya akan bergeser. Kita melihat di sadapan 1 dan AVF ya. Nah, caranya sangat mudah sekali ya. Kita bisa lihat di tabel ini. Nah, kalau dia jantung yang normal ya, posisinya atau aksis jantungnya itu positif-positif biasanya ya. Seperti kita lihat di sini bahwa aksis jantung ini kan berada di aksis normal ya, di sini ya. Ini sadapan satunya positif, AVF-nya positif. Nah, kalau dia positif negatif ya, jadi ada yang naik, ada yang turun ya. Ini kita sebut dengan LAD atau left axis deviation atau deviasi aksis ke arah kiri ya. Nah, biasanya ini perbesaran jantung sebelah kanan ya, akan menggeser dia ke arah kiri ya. Nah, kemudian kalau dia negatif positif ya, seperti kita lihat di sini ada yang negatif, ada yang positif, itu adalah RAD atau right axis deviation atau deviasi ke arah kanan. Ini bisa perbesaran jantung kiri ya, bisa ke arah kanan dia ya. Kalau dia negatif-negatif berarti ekstrim RAD atau ekstrim LAD ya. Jadi di sini sudah berada di sini. Jadi jantungnya sudah membesar nggak karuan ya. Jadi sudah apexnya sudah berada di atas ini. Ya, itu cara kita mengidentifikasi ya. Jadi kita bandingkan tinggi gelombang R dan dalamnya gelombang S ya untuk kita melihat adanya kardiomegali ya.
Semakin tinggi gelombang R semakin positif, dan semakin dalam gelombang S akan semakin negatif ya. Kita lihat ya. Kita bandingkan ya kan. Nah, ini contoh dari LAD ya. Nah, kita lihat di sini LAD ya kan. Jadi kalau kita lihat negatif ya, AVF-nya ya. AVF-nya menjadi negatif, sementara gelombang satunya itu positif ya. Jadi ini negatif ke bawah, ya kan? Nah, kemudian RAD ya, di sini ininya negatif ya, AVF-nya positif ya, seperti pada tabel tadi ya. Nah, kesimpulan dari 4 jurus ini adalah, jadi pertama jurus 1 gelombang sinus itu adalah gelombang R yang diikuti dengan 2 anaknya. Jadi kalau Anda bisa mengidentifikasi gelombang R yang diikuti dengan 2 anaknya, itu adalah gelombang sinus. Kemudian jurus kedua, irama jantung kita identifikasi dari RR interval. Kemudian kita identifikasi normal atau tidak dengan mengidentifikasi gelombang sinus atau tidak dia ya. Kalau dia tidak sinus, kita lihat apakah gangguannya di atrium atau di ventricle. Caranya mudah sekali. Kalau gelombang R-nya masih terlihat, itu biasanya gangguannya di atrium ya. Kalau gelombang R-nya sudah tidak teridentifikasi, berarti gangguannya di ventricle. Kemudian jurus ketiga adalah sindrom koroner akut atau SKA. Bagaimana kita mengenalinya? Kita fokus pada gelombang Q, kemudian ST segmen, dan gelombang T ya. Jadi biasanya adalah kelainannya adalah Q patologis atau Q yang sangat dalam tadi, kemudian ST-nya bisa elevasi atau terdepresi, atau adanya gelombang T yang inverted, itu jurus ketiga. Dan jurus keempat adalah bagaimana kita mengenali adanya satu kardiomegali. Di sini kita fokus pada gelombang R yang tinggi dan gelombang S yang dalam ya. Jadi kita bisa melihat kalau ada gelombang R yang tinggi lebih dari 2 kotak besar atau gelombang S yang sangat dalam, itu kita sudah bisa mengidentifikasi adanya satu kardiomegali. Oke, jadi ini kesimpulan dari 4 jurus EKG. Nah, ini adalah bahan bacaan utama saya. Jadi Anda bisa membaca juga buku ini. Jadi banyak di toko-toko buku terdekat ya. Dan terima kasih sudah melihat video ini. Jika Anda suka dengan video ini, Anda bisa subscribe ya, like ya, kemudian Anda share ke teman-teman Anda supaya ilmunya tidak sendirian, jadi tidak pintar sendiri. Kemudian Anda bisa aktifkan lonceng karena nanti akan banyak sekali video-video yang lebih bermanfaat lagi ya, lebih berguna sekali untuk Anda di dalam menjalani praktek kedokteran dan kesehatan, dan Anda juga bisa memberikan komen-komen positif. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.